Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Edit file gabungan dari beberapa tadi yang cukup banyak, yang cukup menguras waktu. Terus terang ini lumayan menguras waktu ya. Karena tidak terampil ya, karena orang tua tidak terampil, jadi cukup makan waktu. Tapi alhamdulillah sudah clear semuanya. Nah kebetulan ini kita membuat rekaman dan rekaman mengaji, dan sekaligus nanti membuat ini konten tentang cara edit video mengaji, supaya bisa menjadi mungkin berguna untuk teman-teman sahabat ngaji yang lain ya. Jadi akan ada dua konten. Yang satu adalah tentang mengajinya sendiri. Nanti ini file hasil outputnya ini adalah file tentang mengaji Quran, belajar mengaji. Dan yang kedua nanti file atau uploadan tentang cara membuat, mengedit, dan mengupload video ngaji di YouTube. Nah, jadi sahabat ngaji yang menonton video ini dan ingin melihat bagaimana cara membuat mulai dari rekaman, kemudian editing, kemudian menguploadnya di YouTube, bisa menonton pada video yang akan saya upload segera setelah video ini. Setelah video mengaji ini kita upload duluan, nanti berikutnya baru video tentang cara membuat video mengaji dan mengedit sampai selesai, sampai upload. Baik, nah ini sudah selesai sahabat ngaji. Kemudian saya putuskan ini sudah cukup, kita ekspor untuk dijadikan video. Kita akan ekspor. Nah di sini ekspor ke alat, export to device. Nah ini mungkin ekspornya 373 MB ya. Ini lumayan ini nanti 142 sampai 145 hasil edit rekaman mengaji. Kita ganti tips. Nah ini RAM-nya kurang nih ya, RAM-nya kurang, mulai lambat. Tips cara mengaji lambat. Ini sudah padat harddisknya. Tips mengaji, cara Al-Quran. Oke, itu namanya. Supaya lebih mudah diidentifikasi, kita langsung saja penyetelannya. Outputnya ada di sini, sudah biasa. Resolusinya ini sesuai rekomendasi saja. Kita ekspor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sedang berlangsung proses ekspornya. Kita tunggu sampai selesai, berapa menit nanti.
Oke. Lima menit, 6 menitan ya. Nah, jadi seperti itu ya, sahabat ngaji. Mudah-mudahan file ini atau ya tips ini kita buat tentunya berdasar pada kaidah tajwid ya. Tidak sembarangan memberi tips ya, tidak sembarang juga menulis tipsnya. Kita sesuaikan dengan panduan tajwid, bagaimana kalau kita ketemu dengan berbagai tanda baca yang ada di Quran. Nah, khususnya di sini kita menggunakan yang warna. Nah, dengan menggunakan tajwid warna ini ada banyak keuntungan. Kita tidak perlu mengingat-ingat dulu huruf apa ketemu apa, huruf apa ketemu apa begitu, yang cukup banyak. Bagi orang tua seperti saya itu sangat membantu karena kita cukup mengingat dengan warna. Kalau warna hijau itu seperti kita di lampu lalu lintas itu terus atau lebih baik terus. Kalau merah itu harus berhenti atau lebih baik berhenti. Ya ada tandanya sendiri ya. Kemudian yang hijau dalam hukum bacaan itu ikhfa. Nanti huruf apa ketemu apapun akan diberi warna hijau. Jadi kita tidak mengingat lagi huruf apa ketemu apa dia harus ikhfa misalnya. Tapi cukup mengingat hijau, berarti kita dengungkan 2 harokat saja. Kemudian kalau ada yang gunah, ini gunahnya huruf apa saja, ya itu juga kita tidak perlu ingat dulu. Tapi lama-lama nanti juga akan ingat, dan bagus kalau memang punya kekuatan untuk mengingat, itu tentu lebih baik ya. Tapi bagi yang seperti saya, daya ingatnya sudah tidak banyak, tidak seperti pada waktu dulu, mungkin ingatan di kepala, di otak belum penuh, itu masih bisa cukup untuk menampung apa yang harus diingat. Tapi yang saat ini sudah berkurang, jadi sangat dibantu oleh adanya tajwid warna ini. Jadi terima kasih untuk yang sudah punya ide untuk membuat tajwid warna, sehingga sangat menolong bagi kita orang yang sudah mungkin kekurangan tempat untuk menampung jumlah-jumlah ingatan baru, atau memang yang daya ingatnya tidak begitu kuat, sebetulnya akan lebih terbantu dengan menggunakan tajwid warna. Ini pengalaman pribadi saya yang sudah saya praktekkan ketika kita belajar dan mengingat, dan harus mengingat huruf apa ketemu apa, huruf apa ketemu apa, itu banyak yang lepas, sehingga harus kadang-kadang lepas, kadang-kadang jadinya tidak benar cara melafalkannya. Tapi dengan tajwid warna ini lebih banyak lafalnya, jadinya lebih banyak benarnya daripada kelirunya.
Walaupun juga masih ada yang keliru karena maklum masih berusaha untuk menjadi lebih baik dan menuju yang lebih baik lagi. Sudah 80%, tinggal 1 menit lagi. Oke, jadi seperti itu sahabat ngaji. Dan ini nanti setelah kita selesai dengan ekspor, ini berarti kita harus kemudian membuat file untuk namanya lupa, untuk membuat thumbnail ya. Thumbnailnya harus kita buat. Ini kita belum buat, jadi nanti akan kita perlihatkan membuat thumbnail. Serba sedikit bisa juga. Untuk membuat thumbnail saya kadang-kadang menggunakan Photoshop, kadang-kadang saya menggunakan Corel Draw. Nah, tapi itu terserah kepada sahabat ngaji semua yang mana lebih familiarnya. Tentu banyak lagi aplikasi yang bisa digunakan. Bahkan jika perlu kita bisa minta tolong sama AI. Ya, tapi akan lebih akurat kalau kita menggunakan aplikasi yang ada di tempat kita. Baik, ini sudah selesai ekspornya. Nah, sudah selesai ekspornya, kita lihat di folder. Tadi sudah kita beri nama ini tips cara mengaji, cara baca Al-Quran gitu ya. Kita buka di foldernya. Foldernya. Nah, ini dia. Nah, ini yang di atas ini kawan. Surah Al-Baqarah 142 sampai 145, tips cara mengaji, cara baca Al-Quran. Oke, ini ya. Jadi ini selanjutnya kita akan membuat thumbnailnya. Baik, ini untuk sementara kita potong dulu sampai di sini supaya videonya nggak panjang, nggak besar. Ini sudah mulai habis memorinya. Kita tutup dulu pada sesi edit hasil rekaman dengan menyambung beberapa rekaman yang lain yang harus kita masukkan. Sampai saat ini outputnya sudah siap untuk di-upload di YouTube, terutama saya pakai YouTube, atau mungkin sebenarnya yang lain juga bisa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa jika video ini dirasakan bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan bagikan kepada rekan-rekan kita yang lain agar menjadi pahala jariah bersama-sama untuk cahaya kita nanti di sana. Ya, untuk bekal, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita mendapatkan cahaya di sana, nanti di sana teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.